Justru luka yang lebar pada pasien gula itu butuh protein, butuh albumin untuk mempercepat tumbuhnya daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Herbalis Desa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang 7 hal yang dilakukan oleh pasien gula atau kencing manis yang harapannya bisa menyehatkan atau bisa menyembuhkan kencing manisnya, tapi justru merugikan atau berbahaya terhadap penyakitnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jalan kaki tanpa menggunakan sendal atau alas kaki. Ya, banyak masyarakat mengira dengan jalan kaki tanpa alas kaki itu akan mengaktifkan saraf-saraf yang ada di kaki sehingga aliran darahnya lancar dan harapannya akan menjadi sehat. Tapi pada pasien dengan penyakit gula, hal itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau berjalan tanpa menggunakan alas kaki itu sangat beresiko terjadinya luka, yaitu benturan, kena batu, kena duri, atau kena apapun. Jadi akan menimbulkan luka. Sementara kalau orang dengan diabetes, begitu luka, aliran darahnya sudah terganggu, melambat, akhirnya menjadi sulit sembuh. Jadi sebaiknya untuk pasien gula, apabila ingin olahraga jalan kaki, gunakan sandal atau sepatu, pilih yang paling empuk, ya, yang aman, longgar, ya, tidak terlalu sesek, pilih yang empuk. Yang kedua, makan nasi wadang atau nasi aking. Nasi wadang itu nasi yang dimasak sore baru dimakan paginya, atau nasi yang dimasak pagi baru dimakan sorenya. Harapannya kadar gulanya turun. Saya tidak tahu untuk kadar gulanya turun seberapa, tidak tahu. Tapi mungkin ahli gizi bisa menjelaskan. Tapi segi bahayanya, nasi kalau sudah diwadangkan, dienepkan, itu akan beresiko dia kemasukan jamur, kemasukan bakteri. Akhirnya menjadikan masalah di dalam saluran cerna. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ya nasi biasa saja. Kalau mau makan nasi, dimakan anget-anget, tapi jumlahnya saja yang diatur. Nah, nanti konsultasi dengan ahli gizi setempat, jumlahnya seberapa, nanti disesuaikan dengan berat badannya masing-masing. Harus boleh makan nasi seberapa. Tapi rata-rata biasanya 100 gram itu untuk pasien gula, nasinya dibatasi hanya 100 gram. Tapi konsultasikan saja dengan ahli gizi setempat biar lebih pas. Jadi hindari makan nasi wadang karena nanti beresiko ada jamur, ada bakteri. Apalagi nasi aking atau karak. Nasi aking itu adalah nasi yang sudah hampir basi, dijemur, dikeringkan, dijadikan karak itu, terus dimasak lagi. Lah itu ya beresiko jamur. Yang ketiga, jangan berhubungan suami istri. Karena orang gula kalau berhubungan suami istri mati.
Nah, ini salah penafsiran. Salah penafsiran. Memang pasien gula itu ada yang komplikasi, ya, komplikasi, aliran darahnya tidak lancar, kemudian saraf-saraf tepinya rusak. Salah satu komplikasinya adalah impotensi, impoten, ya, sudah tidak bisa tahiyat, ya, tidak bisa tegak. Lah otomatis kalau berhubungan dengan istrinya ya mati, bukan mati orangnya, mati alatnya. Jadi kalau yang masih normal, masih baik, ya silahkan, itu nanti malah akan merilekkan, akan memberi ketenangan batin barangkali. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat, kalau luka jangan makan daging, nanti akan cenol-cenol, nanti akan keluar nanah. Itu yang mitosnya. Padahal kalau luka, apalagi lukanya kalau sampai lubang lebar atau dagingnya banyak yang rusak, itu perlu daging, perlu protein, perlu albumin, ya. Nah nanti kalau cenot-cenot atau kalau nanan gimana? Cenot-cenot bukan disebabkan oleh daging, nanan juga bukan disebabkan oleh daging. Nanan itu bisa jadi karena jaringannya rusak, karena bakteri, ya, tapi bukan karena makanan, karena bukan karena daging. Gitu. Justru luka yang lebar pada pasien gula itu butuh protein, butuh albumin untuk mempercepat tumbuhnya daging. Monggo bisa ikan kutuk, ikan sapi, asal tidak sapi hidup gitu ya. Ada juga yang katanya tupai atau bajing itu, ya monggo silahkan, karena yang dibutuhkan adalah protein dan albuminnya. Cuma sekarang banyak ya yang dijual di online maupun di apotek itu sari kutuk atau albumin yang sudah itu monggo silahkan pakai, itu juga boleh walaupun harganya memang sedikit agak mahal. Yang kelima, merendam kaki dengan air hangat atau panas. Nah, itu juga sangat berbahaya karena nanti kaki bisa melepuh, ya, bisa melepuh, bengkak seperti luka bakar. Katanya kalau merendam kaki aliran darahnya bisa lancar, kemudian menghilangkan geringgingan. Nah itu berbahaya, nanti bisa melepuh. Beberapa kali saya menemukan pasien itu melepuh kakinya karena direndam, dipanggang, karena pengen alirannya lancar. Gitu. Kemudian, ya itu masih merendam kaki ya. Jadi kalau itu untuk menghilangkan geringgingan, ya, lebih baik ya konsultasi ke dokter setempat biar dikasih obat, atau paling tidak kalau malam tidur itu kakinya dibantali biar mengurangi rasa itu, kebas, kesemutan itu. Selanjutnya yang keenam, merebus macam-macam daun atau akar atau apapun lah, katanya untuk menurunkan gula atau mengobati lukanya dan mengobati yang lain-lain. Sebaiknya kalau tidak mengetahui dosis atau cara penggunaan herbal atau cara penggunaan daun dan sebagainya, lebih baik dihindari. Karena apa? Herbal pun itu juga berbahaya kalau cara penggunaannya itu tidak sesuai dengan takaran yang benar atau tidak sesuai dengan pengolahan yang benar. Jadi lebih baik menggunakan yang sudah jadi saja, yang itu sudah diolah secara benar. Gitu. Nanti kalau merebus macam-macam daun, macam-macam akar, ternyata yang keluar adalah racun, malah nanti berakibat fatal. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah yang sering terjadi di masyarakat itu,
jangan menggunakan obat kimia, nanti dalam mana ginjalnya, jantungnya bisa rusak. Ya toh, sering dengar begitu di masyarakat, jangan menggunakan obat kimia, nanti dalemannya rusak. Oke, obat kimia tetap dibutuhkan. Ya. Dokter itu memberikan obat kimia otomatis ya sudah dipelajari batas keamanannya, efek sampingnya, kemudian nanti kalau pasien kondisinya begini dikasih ini akan begini, lah itu sudah dipertimbangkan. Kecuali kalau menggunakan obat kimia tanpa resep, beli sendiri di luar, diminum sendiri, lah akhirnya terjadi komplikasi. Justru berbahaya kalau kita tidak menggunakan obat-obat yang benar, gulanya sampai pada tahap gulanya meningkat tinggi terus. Gula yang tinggi terus otomatis juga akan menyebabkan kerusakan organ dalam, baik ginjal, jantung atau yang lainnya. Jadi lebih berbahaya itu. Memang obat kimia dalam waktu jangka lama tetap akan ada efek sampingnya. Di brosurnya itu juga ditulisi efek samping. Semua pasti ada efek sampingnya, tapi dalam waktu yang sangat lama, karena dokter itu pasti akan mempertimbangkan, sudah matang-matang mempertimbangkan. Jadi mudaratnya lebih sedikit. Tapi kalau sampai tidak minum obat kemudian gulanya tinggi, itu lebih mudarat, karena akan lebih cepat rusak organ dalam ketika gulanya sangat tinggi terus. Oke, demikian bahasan kali ini tentang 7 hal yang dilakukan oleh penderita gula yang karepe arep menyehatkan tapi justru berbahaya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.